Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfarisi, NPM 20170511060 dari kelas B, program studi S1 Ilmu Komputer, Universitas Lampung Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 12 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Yang pertama adalah definisi pushdown automata atau yang disingkat dengan PDA. PDA adalah mesin automata dari TBBK yang diimplementasikan dengan stack sehingga hanya terdapat operasi push dan pop. Stack adalah suatu struktur data yang menggunakan prinsip LIFO, di mana LIFO sendiri adalah last in first out. Sebuah stack selalu memiliki top of stack dan elemen-elemen stack itu yang akan masuk dalam stack dengan metode push dan akan keluar dari stack dengan metode pop. PDA bisa pula dianggap sebagai FSA yang dilengkapi stack. Kemudian sebuah PDA yang menerima suatu input, selain bisa berpindah state juga bisa melakukan operasi pada start. Kemudian kondisi atau konfigurasi PDA pada suatu saat akan dinyatakan dengan state dan stack. Agar dapat menggunakan model automata pada bahasa konteks free, maka diperlukan yang pertama adalah sebuah stack atau memori pushdown yang dapat menyimpan sederetan simbol dengan panjang yang sembarang dan tak berhingga. Kemudian yang kedua adalah selama proses pembacaan simbol pada stack, simbol teratas pada sebuah stack PDA memiliki kemungkinan sebagai berikut. Stack tidak dapat diubah, atau simbol pada stack teratas akan dihapus dan akan digantikan dengan simbol lain dengan metode push. Juga ada kemungkinan stack tidak dapat dibaca. Kemudian adalah jenis transisi pada PDA. Pada PDA terdapat dua jenis transisi. Yang pertama adalah transisi dengan memakai suatu input simbol input, di mana transisi bergantung pada simbol input, simbol pada top stack, dan state, di mana terdapat jumlah pilihan yang mungkin. Transisi setiap pilihan terdiri dari state berikutnya dan simbol-simbol satu atau beberapa ataupun kosong untuk mengganti simbol pada top stack. Transisi penggantian simbol pada top stack bisa berubah push untuk satu atau beberapa simbol, bisa juga berupa pop untuk simbol kosong. Transisi setelah membuat pilihan, kemudian PDA membaca simbol input yang berikutnya. Lalu jenis yang kedua adalah yang disebut sebagai transisi epsilon, di mana mirip dengan yang pertama, kecuali dilakukan tanpa membaca input. Transisi ini memungkinkan PDA memanipulasi si stack atau berpindah state tanpa membaca simbol input. Kemudian yang berikutnya adalah definisi formal PDA. Sebuah PDA dinyatakan dalam 7 tuple, di mana M sama dengan Q, sigma, 2, delta, S, F, Z, di mana Q adalah himpunan state, kemudian sigma adalah himpunan simbol input, lalu 2 adalah simbol-simbol tumpukan atau stack, delta adalah fungsi transisi, lalu ada S yang merupakan set awal, di mana F merupakan anggota Q, F sama dengan Z, F sama dengan himpunan final state, di mana F juga merupakan anggota Q, kemudian Z yang merupakan simbol awal tumpukan atau top of stack, di mana Z merupakan anggota dari itu. Kemudian yang berikutnya adalah komponen PDA, di mana pada komponen PDA ini terdapat input, unit state control, dan diterima atau menolak, di mana juga terdapat stack di sini. Di unit state control membaca input satu pada suatu waktu. Untuk contohnya, jika diketahui bahasa sebagai berikut: L sama dengan WSW R, di mana W merupakan anggota ABCD asterisk, di mana sigma sama dengan ABCD si S. Pushdown automata akan mengenal sebuah bahasa dengan cara sebagai berikut. Sebuah word W dibaca dari kiri ke kanan, kemudian sebuah automata memiliki dua buah state, di mana state yang pertama adalah menyimpan bagian pertama dari word, dan state yang kedua mengecek bagian kedua dari word. Untuk langkah-langkahnya sendiri, step pertama, selama simbol S belum dibaca, maka masukkan atau push simbol kapital untuk setiap simbol yang dibaca ke dalam stack A kapital, B kapital, dan seterusnya. Jika simbol S dibaca, maka stack tidak akan terjadi perubahan dan akan berpindah ke step 2. Lalu step 2, lakukan pengecekan untuk setiap simbol yang dibaca. Apakah ada kesesuaian dengan simbol kapital yang ada pada stack teratas? Jika ada, simbol kapital ini harus di-pop dari stack teratas. Jika antara simbol yang dibaca dengan simbol kapital pada stack tidak ada kesesuaian, maka tidak terjadi transisi. Pushdown automata akan melakukan block dan word tidak bisa diterima.
Jika pada step 2 selalu terjadi kesesuaian antara simbol yang dibaca dengan simbol kapital pada stack teratas, maka simbol terbawah dari stack akan dihapus dan push down automata akan menerima wall tersebut ketika stack telah kosong. Untuk contohnya sendiri, ini PDA untuk menerima language L sama dengan WGWR, di mana W dalam 0 concat 1 asterisk dengan empty stack adalah sebagai berikut. M sama dengan Q1 Q2, kemudian 01C, kemudian MBH, kemudian delta Q1 M dan kemudian kosong, di mana delta didefinisikan sebagai berikut. Saya akan sebutkan beberapa saja. Yang pertama sini delta Q1 0M sama dengan Q1 BM, kemudian yang keempat delta Q1 CM sama dengan Q2M, kemudian yang ketujuh delta Q2 0B sama dengan Q2 epsilon, Q2 himpunan bagian, himpunan bagian. Kemudian yang ke-12 delta Q2 1H sama dengan Q2 himpunan bagian. Untuk diagram transisi PDA sendiri adalah sebagai berikut. Di mana ada step Q1, Q2, ini ada Q-nya, kemudian ada input, jadi ada epsilon. Mungkin sekian penjelasan saya terkait PDA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.